Hai teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Teman-teman, saya ingin menginfokan lagi bahwa apabila teman-teman ini baru aja nih bertemu dengan YouTube-nya channel ini, pada episode-episode yang sebelumnya mungkin ketinggalan ya. Nah, jangan takut, cari aja nih, searching aja nih channel YouTube-nya Banjar TV. Nah, program acaranya Kabar Fotografi. Nah, di sana teman-teman bisa melihat ulangannya dari episode sebelumnya ya. Jadi tidak ketinggalan sharing-sharing apa aja yang sudah saya berikan selama ini. Nah, teman-teman, jangan lupa ya YouTube-nya dicari tuh Banjar TV, terus di-subscribe biar tidak ketinggalan lagi episode berikutnya. Teman-teman, saya juga menginfokan bahwa kalau teman-teman nih membutuhkan seorang narasumber untuk sebuah acara pelatihan-pelatihan, baik itu di kampus, baik itu di perusahaan ataupun di komunitas, silakan hubungin saya melalui nomor WA saya dan juga Instagram saya. Di follow ya Instagram saya ya. Nah teman-teman, untuk episode kali ini kira-kira apa yang akan saya sharing ya? Ayo kita simak sama-sama ya. Sekarang kan lagi bulan Ramadan nih. Sedang puasa nggak? Puasa harus wajib ya kan? Tapi kita juga jangan sampai nih tidak terus belajar gitu ya, ataupun terus rajin-rajin foto-foto gitu biar kita menampilkan, biar lebih terampil lagi dalam bisa memoto. Nah teman-teman, di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali momen-momen yang sayang sekali kalau tidak kita abadikan ya. Terutama nih momen apa aja ya, salah satunya momen bukber sama teman-teman ya enggak. Buka bersama itu biasanya di bulan Ramadan itu sangat sering dilakukan ya enggak. Nah momen seperti itu kan sayang kalau tidak kita abadikan dengan baik ya kan. Nah jadi teman-teman, saya di sini akan mencoba untuk sharing bagaimana caranya, tips-tipsnya apa saja yang akan bagusnya kita lakukan agar kita dapat menangkap momen-momen di bulan Ramadan ini ya. Apa itu? Oke, jadi di dalam bulan Ramadan ini biasanya kan sebelum kita beduk tuh, kita bisa memanfaatkan momen yang namanya ngabuburit, istilahnya begitu ya, ngabuburit menjelang buka puasa. Nah, itu biasanya di dalam bulan puasa ini kan apa saja yang bisa kita lakukan. Kan kalau bulan Ramadan tuh banyak sekali kan pedagang musiman yang menjajakan makanan seperti takjil ya kan. Nah takjilnya ini belum tentu ada setiap hari di luar bulan puasa. Pasti ada juga takjilnya yang hanya adanya di bulan Ramadan aja jualannya gitu. Sayang sekali kan kalau kita tidak menangkap momen tersebut gitu. Nah momen itu kita bisa manfaatkan menjadi subjek dari potret kita. Makanya kita rajin-rajin nih jalan-jalan, ngabuburit sambil menunggu saatnya berbuka puasa, menunggu beduk ya. Tuh. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu kita harus tahu dulu nih lokasinya, kemana sih kita akan buka bersama itu. Apalagi ya tipsnya, kita simak lagi ya nanti. Tips apa aja yang harus kita ketahui untuk menangkap momen di suasana Ramadan? Hal yang pertama dulu nih, sebagai seorang fotografer tentu saja kan artinya ini kita memoto street ya, street fotografi namanya kalau dalam aliran fotografi itu. Karena kita memotonya moto di jalanan, suasana momen di jalanan. Nah, kita siapkan dulu nih peralatan memotret kita. Ya harus ya, jadi baterai disiapkan, dicas dulu nih ya,
Kalau misalnya tidak hanya satu, kalau bisa ada baterai cadangan gitu ya. Siapa tahu nanti momennya itu ternyata banyak sekali gitu loh, dan sayang sekali kalau kita pada saat ada momen bagus kita kehabisan baterai, betul nggak? Jadi hal pertama itu adalah kita siapkan peralatan memotret kita. Apakah kita menggunakan kamera profesional atau hanya menggunakan smartphone? Pesan saya nih, kalau kita menggunakan kamera profesional, gunakan lensa yang sesuai ya. Dan juga kalau bisa sih kamera kita tuh jangan yang terlalu besar, jangan terlalu mencolok, karena itu memudahkan kita pada saat membawanya gitu, berkeliling kan, kita kan mencari subjek soalnya kan. Jadi yang kita siapkan adalah kamera kita atau mungkin juga kamera handphone kita. Jadi jangan sampai yang mencolok tadi ya, seperti yang saya bilang. Terus kita tidak perlu membawa tripod loh. Ya, kita kan menangkap momen di jalan nih, sambil jalan gitu ya. Tidak perlu kita bawa tripod atau flash juga nggak perlu lah ya, karena itu akan menyulitkan kita saat berkeliling gitu untuk mencari subjek foto. Kalau kita bawa tripod, betapa beratnya gitu, satu itu ya ribetnya, mungkin kita akan keribetan sendiri untuk mengambil momen gitu. Nanti saat kita mau foto ternyata kita masih pegang tripod dan berat gitu. Begitu juga flash, selain juga ribet, flash juga mungkin akan terlalu mencolok nanti karena kena dari orang-orang yang ada sekitar dari subjek kita. Nah, itu adalah tips yang pertama. Nah, teman-teman, tadi yang pertama kita nyiapkan kamera ya, dengan perlengkapannya gitu. Kalaupun misalnya handphone pun dicas dulu handphonenya ya, biar full baterainya. Nah, yang kedua adalah sebaiknya kita itu sebelum berangkat memotret, kita list dulu nih, list yang pendek aja sih ya, atau paling nggak kita rekam dalam otak kita sebuah list, yaitu bahwa kita nih mau kemana. Jika kita ingin memotret ke pasar, kita bisa membuat list nih, apa yang akan kita foto. Misalnya ya pasar yang jual takjil tadi ya, kalau di Banjarmasin biasanya kita sebut pasar wadai ya nggak. Nah, atau otomatis kan di sana banyak sekali pedagang-pedagangnya. Kita bisa buat list dulu nih, pengennya memoto pedagang yang mana. Kita mungkin sudah bisa membayangkan pedagang mana yang kiranya mencolok gitu ya, atau mungkin mempunyai selain hidangannya juga orangnya mungkin yang mencolok gitu. Ada tipsnya nih ya. Mungkin yang pertama kita mendapat info dari teman-teman yang lain bahwa di pasar yang itu ada penjual, ada pedagang yang begini. Itu menarik tuh untuk dipoto misalnya. Nah, itu pedagangnya. Atau mungkin juga tidak hanya pedagang, tapi mungkin ada orang yang juga dia hanya berada di sana untuk melakukan atraksi gitu ya. Ya, kita bisa buat list di sana juga gitu. Kita masukin dia list itu juga yang akan kita foto. Jadi ragam makanan atau takjil yang dijajakan oleh pedagang tadi bisa kita list nih, supaya kita tidak lupa. Oh, ini yang belum kita foto, ini yang belum kita foto. Tapi kalau kita sudah punya list, memudahkan kita untuk mengingat nih. Oh, ini sudah, ini lagi yang belum, ya kan? Dan itu akan membuat kita agak menghemat waktu kita juga gitu, agar waktunya kita tepat pada saat kita datang jam berapa, terus mereka juga ada jam berapa begitu ya. Jadi waktunya juga tidak memakan waktu yang lama sehingga waktu berbuka puasa kita sudah siap gitu. Nah, itu adalah tips yang kedua. Lalu tips apa lagi nih berikutnya yang tidak kalah penting? Nah, tips yang ketiga, saat di lokasi memotret, sebaiknya kita itu membiasakan diri untuk meminta izin deh pada orang yang akan kita foto. Kenapa harus begitu ya? Ya karena kan kita tidak mau ya, siapa tahu kita tidak mau nanti membuat orang itu marah, ya kan? Siapa tahu dia memang tidak ingin untuk dipoto, kita kan tidak tahu nih.
ya kan? Jadi lebih baik kita meminta izin kepada orang tersebut atau pedagang itu bahwa kita ingin memotret mereka, dan kita sampaikan juga tujuan kita apa, ya kan? Apakah itu hanya untuk sekedar kita menjadi koleksi foto saja gitu kan? Biasanya sih kita untuk koleksi foto aja sih, untuk memahirkan latihan juga moto-moto street gitu ya. Jangan sampai nih kita asal memotret, jadi takutnya nanti akan terjadi salah paham dengan orang yang kita foto. Jadi sebaiknya kita membiasakan diri untuk meminta izin pada orang atau pedagang yang tadi kita foto ya. Itu tadi ya tipsnya. Terus apa lagi ya? Tips berikutnya nih yang juga tidak kalah penting kalau kita ingin memotret sebuah momen, terutama momen di Ramadan ya. Kita bisa melihat referensi foto-foto teman-teman kita yang lain atau referensi foto-foto orang sebelumnya gitu di lokasi yang sama ya. Jadi itu juga perlu, dengan memiliki referensi foto kita tidak bingung saat memotret. Setidaknya kan kita punya bayangannya nih untuk memotret apa saja, terus juga kita bisa mengembangkannya jadi lebih baik. Kita sudah melihat referensi foto teman, terus kita bisa berpikir nih kira-kira ternyata foto yang memoto yang ini bagusnya kita ngambil dari angle yang mana gitu, di posisi yang mana gitu, ambil sudut yang mana yang kita ambil gitu ya. Nah jadi itu tidak kalah penting ya. Tidak ada salahnya kita searching dulu nih bocoran-bocoran foto dari teman-teman yang lain gitu ya. Nah lalu yang berikutnya, mungkin pada saat setelah kita berbuka puasa ya, pada saat kita telah melakukan buka puasa, kita sudah makan, kita sudah selesai, berikutnya kan ada momen yang namanya sholat tarawih gitu ya. Jadi sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat tarawih. Apabila nih kita berada di lokasi yang dekat dengan musola atau masjid, mungkin kita bisa mengabadikan momen orang yang sedang beribadah. Jadi foto-foto orang beribadah tuh biasanya jadi salah satu yang sering dilihat di saat Ramadan. Karena hanya pada saat Ramadan nih adanya sholat taraweh, dan biasanya taraweh ini dilakukan berjamaah dan ramai sekali, terutama di Banjarmasin ya. Biasanya ramai sekali yang sholat taraweh. Nah momen seperti ini tidak ada salahnya untuk kita foto. Tapi ingat, jangan sampai kita mengganggu fokus mereka beribadah ya. Tidak salah sih kita mengabadikan momennya, tapi kita harus tahu adat. Kalau kita bilang itu ya, adatnya adalah jangan mengganggu fokus mereka beribadah. Makanya tadi saya seperti saya bilang sebelumnya, kita tidak perlu membawa flash, jangan menggunakan flash karena itu bisa mengganggu fokus orang-orang yang sedang beribadah tersebut. Lalu ada juga nih selain mereka sholat, ada setelah sholat itu biasanya yang melakukan tadarusan ya, ngaji gitu. Nah itu juga momen yang sangat langka dan mungkin cuma ada setahun sekali pada saat bulan Ramadan. Jadi sayang sekali nih kalau teman-teman tidak mengambil momennya gitu. Jadi foto dong orang-orang yang sedang tadarus. Tapi ingat loh ya, jangan mengganggu mereka yang sedang fokus. Kita memotretnya dari jauh saja, gunakan lensa tele. Nah kalau udah begitu nih, lensa tele kepake ya kan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu mengganggu fokus mereka beribadah, kita gunakan lensanya apa? Lensa tele dari jarak jauh. Jadi tidak mengganggu mereka untuk beribadah. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan, momen-momen seperti itu ya, yang bisa kita abadikan tadi, tapi tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Oke teman-teman, itu tadi adalah tips yang bisa saya berikan buat teman-teman yang ingin ngabuburit ya pada saat bulan Ramadan. Sayang ya kalau tidak diabadikan momen-momennya di bulan puasa ini ya kan. Semoga apa yang telah saya sharing hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan landasan atau dasar bagi teman-teman semua yang ingin mengabadikan momen bulan puasa. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya.
Nah, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tunai selama sebulan penuh. Jangan lupa selalu semangat ya untuk tetap berkreasi dalam foto-fotonya. Dan saya ucapkan juga semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.